everyone, hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju Balai Desa Bangunsari. Nah, tujuan kami kali ini adalah untuk melakukan wawancara tentang permasalahan yang ada di desa ini. Penasaran kan? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Saat ini kami sedang melewati jalan menuju Balai Desa Bangunsari dengan suasana yang cukup asri, jalan dan lingkungannya ramai serta tenang. Kalau teman-teman belum tahu, balai desa adalah tempat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan menyampaikan aspirasi mereka. Oke guys, bentar lagi kita akan berbincang dengan beberapa pihak, termasuk perangkat desa atau yang bersangkutan untuk mencari tahu permasalahan utama yang ada di sini, serta solusi yang mungkin bisa dilakukan secara bersama. Nah, ini adalah sepenggalan dari dokumentasi kami ketika mewawancarai salah satu perangkat desa mengenai permasalahan yang mana permasalahan itu berkaitan dengan bidang IT. Diskusi ini sedang berlangsung dengan cukup aktif dari semua pihak, mulai dari perangkat desa hingga kami sebagai pewawancara, memberikan pandangan mereka terkait permasalahan yang ada. Beberapa topik yang dibahas diantaranya adalah mengenai permasalahan di bidang IT yang ada di dalam kantor balai desa. Nah, jadi guys, diskusi kali ini benar-benar membuka wawasan kita semua. Harapannya ide-ide yang telah disampaikan bisa segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Bangunsari ini. Nah, di sini mari kita dengarkan sedikit penggalan dari diskusi kita ini. Oke guys, jadi itulah sepenggalan dari video diskusi kami. Terima kasih sudah mengikuti vlog kali ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami yang mempresentasikan hasil penelitian kami yang dilakukan di Desa Bangunsari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, nama saya adalah Winner Abdullah Simangunsong. Saya sebagai anggota, nama saya Rian Ramadhan Siregar. Nama saya Safina Agustin. Langsung saja untuk yang pertama akan diwakilkan oleh teman kelompok saya. Pertama kita masuk ke latar belakang. Pendataan penduduk merupakan kegiatan penting dalam administrasi negara yang bertujuan untuk mencatat, memantau atau perkembangan jumlah penduduk, status sosial, dan demografi lainnya di suatu wilayah. Secara tradisional, pendataan penduduk dilakukan dengan cara manual menggunakan formulir atau buku catatan. Proses ini rentan terhadap kesalahan. Untuk memperbarui atau mengakses data secara cepat dan akurat. Kemudian kita masuk ke desain aplikasi, yaitu halaman login pertama. Di sini ada fungsi halaman login. Dalam aplikasi atau website untuk mengidentifikasi pengguna yang mencoba mengakses dan memverifikasi identitas mereka melalui kredensial seperti username dan password. Kemudian halaman registrasi. Fungsi halaman registrasi adalah bagian dari aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dan mengakses layanan yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Halaman dashboard ini adalah gambaran halaman dashboard pendataan penduduk. Adapun fungsi dashboardnya, pendataan penduduk bagian penting dalam aplikasi yang digunakan untuk mengelola data penduduk di suatu wilayah atau komunitas
Halaman ini biasanya digunakan oleh petugas atau administrator untuk memantau, mengelola, dan memperbarui data penduduk. Ini adalah halaman tambah data penduduk. Beginilah tampilan halaman tambah data penduduk. Fungsinya adalah bagian dari aplikasi atau sistem pendataan yang memungkinkan petugas atau administrator untuk menambahkan informasi baru tentang penduduk ke dalam database. Baru ini ada halaman edit data penduduk. Fungsi halaman edit data penduduk merupakan bagian dari sistem pendataan yang memungkinkan petugas atau administrator untuk memperbarui, mengubah informasi penduduk yang telah terdaftar sebelumnya. Jadi ini ada memperbarui data penduduk yang salah. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengedit data penduduk yang sudah terdaftar. Misalnya nama, ini mengubah nama jika terjadi kesalahan penulisan atau perubahan nama. Ada alamat, ini memperbarui alamat apabila penduduk pindah rumah. Ada nomor telepon, jika penduduk mengubah nomor kontak mereka. Ada status pernikahan, ada pekerjaan, ada tanggal lahir, email atau nick. Kemudian ada tombol logout. Tombol logout ini dalam sebuah aplikasi atau sistem berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna dan memastikan bahwa pengguna keluar dari aplikasi dengan aman. Fungsi ini sangat penting untuk keamanan dan privasi pengguna, terutama pada aplikasi yang memerlukan autentikasi dan otorisasi, seperti sistem manajemen data, aplikasi perbankan, atau aplikasi yang menyimpan informasi pribadi. Terakhir, kesimpulan. Aplikasi pendataan penduduk adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data terkait dengan individu yang terdaftar dalam sebuah wilayah atau komunitas. Dengan adanya aplikasi ini, proses pendataan, pembaruan, pengelolaan, dan pemeliharaan data penduduk dapat dilakukan secara lebih efisiensi, akurat, dan terorganisir. Beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang aplikasi ini: peningkatan efisiensi proses administrasi, yaitu aplikasi ini mempermudah petugas dalam mencatat, memperbarui, dan mengelola data penduduk, menggantikan metode manual mencatat manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu lebih lama. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang cara menjalankan webnya. Nah, ini adalah tampilan atau halaman utama, yaitu halaman login. Di sini sebelum login ada juga menu untuk registrasi apabila kita belum memiliki akun atau username dan password. Jadi kita bisa klik bagian daftar. Nah, di sini tampilannya berubah menjadi registrasi. Di sini kita coba untuk meregistrasi. Di sini saya buat namanya Gila, kemudian untuk passwordnya setelah mengisi bagian username dan password untuk registrasi, langsung aja klik bagian atau tombol data. Nah, setelah itu data apa? registrasi Pak untuk login. Yang itu masyarakat atau peran? Kemudian setelah itu apabila sudah selesai melakukan registrasi, maka akan kembali ke halaman login.
data tadi mana? Data apa tadi mana? Yang dulu cinta. Ada kan dua datanya. Enggak Pak, itu maksudnya ke data bisnis. Habis. Nanti setiap mau ngikut ini registrasi gitu. Iya Pak, tapi kalau itu sebenarnya Pak untuk satu juga bisa sih kalau yang mendata kan bukan masyarakat sendiri tapi operator. Oke, jadi catat aturannya, koreksinya. Aturan data. Registrasi itu jangan dibuat publik dia. Nanti kan kalau sudah setiap orang bisa meregistrasi mengikut data. Jadi menu registrasi itu kan cuma untuk operator kan. Iya. Betul aja menunya itu di dalam, jangan di luar lah istilahnya, jangan ada di dalam. Jadi ada sub sendiri. Iya, kalau di luar nanti kan siapa aja bisa registrasi, siapa aja bisa mengikut data. Enggak kayak gitu. Jadi menu tombol register itu ada di luar, di apa sorry, dalam, yang tidak bisa diakses orang lain kecuali operator. Jadi kalau nanti ada penambahan operator bisa dari situ kan, misalnya mereka datang ke semua desa, tinggal operator. Kita ya, koreksinya. Lanjut. Kemudian kita setelah masuk atau login kita akan diarahkan ke dashboard pendataan penduduk. Nah, di sini langsung aja selanjutnya klik tambah penduduk. Maka kita akan masuk ke dalam halaman tambah data penduduk. Di sini kita bisa memasukkan nama lengkap kita. Kemudian untuk jenis kelamin bisa langsung dipilih. Kemudian ada bagian tempat lahir. Dan ada juga di sini tanggal lahir. Kita bapak lanjutkan ke dunia kita apa? Biar lanjutkan sih. Jadi masuk nggak ada. Saya ada. Kemudian untuk agama, nah di sini sudah ada Islam, Buddha, Kristen, kemudian Konghucu dan Hindu. Ada juga bagian satu perkawinan. Di sini ada menikah, bercerai atau belum menikah. Dan untuk kolom bagian pekerjaan, di sini saya buat mahasiswa. Kemudian ada kolom alamat. Kok kata? Ada kolom kontak untuk mengisi kontak telepon, kemudian ada kolom bagian golongan darah. Di sini kita sesuaikan dengan golongan darah kita. Ketika kita sudah mengisi seluruh kolom penambahan data penduduk, langsung aja klik tambah data. Jika data seperti ini, kita untuk melihat data yang tadi sudah kita inputkan, nah kita klik bagian kembali ke dashboard. Nah di sini sudah ada data yang tadi saya inputkan. Di sini ada nama saya, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan juga alamat. Kemudian kita mau melakukan pengeditan pada data yang tadi sudah dimasukkan, diinputkan. Misalnya di sini pekerjaannya diganti menjadi guru. Kemudian golongan darahnya diubah menjadi O. Ketika kita sudah melakukan perubahan pada data yang sebelumnya sudah diinputkan, maka langsung aja klik atau bagian simpan perubahan. Maka data yang sebelumnya akan berubah. Di sini tadi yang diubah bagian pekerjaan menjadi guru.
dan golongan darahnya menjadi O. Oke, dihapus. Kemudian apabila kita salah dalam penginputan data, bisa langsung aja klik hapus, maka dia langsung otomatis terhapus. Oke, di penghapus tadi itu buat konfirmasi. Konfirmasi Ya. Jadi kan pasti klik hapus muncul apakah Anda yakin? ya atau tidak. Oke, terus tadi selesai. Apabila kita sudah selesai dalam penguploadan atau penginputan data, kita bisa langsung aja klik tombol logout. Kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, terima kasih ya kelompok 2 yang sudah mempresentasikan proyeknya. Oke, silakan tutup dengan kata-kata yang Data dari ini. Singkat saja. Paham. Kata-kata dari kelompok 2. Keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan itu datang. Intinya Perundungan itu datang, cari. Kemudian sukses untuk meraih kesuksesan, mustahil itu cuma sebuah opini. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.